Pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS tahun 2020 Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo kembali hadir. Berikut tahapan pelaksanaan Pilketos tahun 2020. Sosialisasi prosedur tahapan pemilihan Ketua OSIS dan persyaratan bakal calon Ketua OSIS tanggal 15 sampai 18 Oktober 2020. Penerimaan pendaftaran bakal calon Ketua OSIS tanggal 19 sampai 21 Oktober 2020. Uji kepatutan dan kelayakan bakal calon Ketua OSIS tanggal 22 Oktober 2020. Penetapan calon Ketua OSIS tanggal 23 Oktober 2020. Pengundian dan penetapan nomor urut calon Ketua OSIS tanggal 24 Oktober 2020. Masa kampanye tanggal 25 Oktober 2020. Debat calon Ketua OSIS tanggal 26 sampai 27 Oktober 2020. Pemilihan Ketua OSIS tanggal 29 Oktober 2020. Penetapan Ketua OSIS terpilih tanggal 30 Oktober 2020 dan serah terima jabatan pengurus sekaligus pembacaan LPJ pengurus lama tanggal 30 Oktober 2020. Ayo sukseskan pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS tahun 2020. Pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS tahun 2020 Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo kembali hadir. Berikut tahapan pelaksanaan Pilketos tahun 2020. Sosialisasi prosedur tahapan pemilihan Ketua OSIS dan persyaratan bakal calon Ketua OSIS tanggal 15 sampai 18 Oktober 2020. Penerimaan pendaftaran bakal calon Ketua OSIS tanggal 19 sampai 21 Oktober 2020. Uji kepatutan dan kelayakan bakal calon Ketua OSIS tanggal 22 Oktober 2020. Penetapan calon Ketua OSIS tanggal 23 Oktober 2020. Pengundian dan penetapan nomor urut calon Ketua OSIS tanggal 24 Oktober 2020. Masa kampanye tanggal 25 Oktober 2020. Debat calon Ketua OSIS tanggal 26 sampai 27 Oktober 2020. Pemilihan Ketua OSIS tanggal 29 Oktober 2020. Penetapan Ketua OSIS terpilih tanggal 30 Oktober 2020 dan serah terima jabatan pengurus sekaligus pembacaan LPJ pengurus lama tanggal 30 Oktober 2020. Ayo sukseskan pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam pramuka. Senang sekali saya Kasim bisa menjumpai Anda siang hari ini tentunya dalam program obrolan siang. Sahabat madrasah, pendidikan karakter sebagai plafon pendidikan nasional untuk membekali peserta didik
untuk meletakkan pendidikan karakter itu sendiri sebagai jiwa utama dan penyelenggaraan pendidikan nasional. Berbicara tentang pendidikan nasional berbicara tentang pendidikan karakter pasti ada hubungannya dengan topik yang akan kita angkat pada siang hari ini di obrolan madrasah, yakni mengulik sejarah dan prestasi GUDEP 08285 dan juga 08286. Dan di studio saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber pada siang hari ini. Kita sapa keduanya. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat siang. Kak Jian dan juga Kak Nanang. Topik kita di obrolan madrasah ini tentang mengulik sejarah dan prestasi GUDEP 08285 dan juga 08286. Berbicara tentang kepramukaan, kira-kira seberapa besar sih Kak Jian tentang kecintaannya terhadap pramuka? Iya, bicara cinta tentang kegiatan pramuka, memang dari kecil ketika di usia kurang lebih 10 tahun, dulu saya sudah aktif ikut kegiatan pramuka di tingkat siaga. Dulu masih sekolah di SDN PIR PTP 7 Sosa di Sumatera Utara. Disitulah awal mengenalkan pramuka, kemudian saya berpindah, kemudian belajar di Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, yaitu di SMP Islam Durinan. Nah, di sana saya aktif mengikuti kegiatan pramuka penggalang, mulai dari tingkatan ramu hingga rakit. Sampai dengan sekarang? Sampai dengan sekarang. Jadi saya punya pembina-pembina yang luar biasa. Ada Kak Darmanun. Iya, itu salah satu kakak pembina yang memotivasi saya untuk aktif di kegiatan pramuka. Jadi menggunakan pakaian pramuka ini adalah suatu kebanggaan yang luar biasa. Jadi memang benar-benar cinta pramuka. Sampai dengan saat ini Kak Jian sebagai pembina dan juga Kamabigus kepramukaan di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo. Kak Nanang bagaimana kecintaannya pramuka itu sendiri? Iya, sama seperti dengan Kak Kamabigus, saya dulunya itu pernah mengikuti beberapa kegiatan pramuka di tingkat SD ya. Tingkat SD kan di situ saya masuk pramuka itu dari kelas 4 SD. Itu sudah alhamdulillah sudah mau masuk penggalang. SD kemudian masuk ke SMP, saya melanjutkan lagi pramuka. Kemudian masuk SMA, melanjutkan lagi pramuka, mengambil tingkatan-tingkatan yang memang sesuai dengan keinginan saya seperti itu. Sampai dengan sekarang jadi pembina? Iya, dan alhamdulillah saya dipercayakan untuk membina anak-anak di GUDEP ini. Gitu. Di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo. Dan berbicara tentang sejarah sahabat madrasah dan juga prestasi kepramukaan di sini, pasti tidak lepas dari peran dari pembina dan juga dedikasi yang tinggi terhadap ekstrakurikuler kepramukaan. Sedikit informasi yang saya peroleh sahabat madrasah di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo juga, kita 2 bulan yang lalu ya Pak kehilangan sosok pembina kepramukaan almarhumah Ibu Kak Lin Haji Ali. Dan saya mengajak seluruh pemirsa sahabat madrasah kita merendahkan diri untuk sama-sama mengirimkan doa Al-Fatihah dan akan dipimpin langsung oleh Kak Jian. Silakan Pak. Oke, pemirsa, mari kita seluruh civitas MTS 1 Kota Gorontalo yang masih nonton bersama-sama dengan kita, ayo mari kita kirimkan doa untuk Kak Lin Haji Ali yang 2 bulan yang lalu telah meninggalkan kita semua. Kita doa, kita kirim dengan membaca surah Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Semoga dedikasi beliau dan kecintaan beliau tentang kepramukaan di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo menjadi amal jariah beliau di akhirat nanti. Amin. Sahabat madrasah, jangan kemana-mana, tetap stay tune di obrolan madrasah. Kita akan break sesaat lagi. Jadi tergantung orang ini.
Pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS tahun 2020 Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo kembali hadir. Berikut tahapan pelaksanaan Pilketos tahun 2020. Sosialisasi prosedur tahapan pemilihan Ketua OSIS dan persyaratan bakal calon Ketua OSIS tanggal 15 sampai 18 Oktober 2020. Penerimaan pendaftaran bakal calon Ketua OSIS tanggal 19 sampai 21 Oktober 2020. Uji kepatutan dan kelayakan bakal calon Ketua OSIS tanggal 22 Oktober 2020. Penetapan calon Ketua OSIS tanggal 23 Oktober 2020. Pengundian dan penetapan nomor urut calon Ketua OSIS tanggal 24 Oktober 2020. Masa kampanye tanggal 25 Oktober 2020. Debat calon Ketua OSIS tanggal 26 sampai 27 Oktober 2020. Pemilihan Ketua OSIS tanggal 29 Oktober 2020. Penetapan Ketua OSIS terpilih tanggal 30 Oktober 2020 dan serah terima jabatan pengurus sekaligus pembacaan LPJ pengurus lama tanggal 30 Oktober 2020. Ayo sukseskan pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS tahun 2020. Berada masih di obrolan madrasah, kita lanjutkan obrolan kita siang hari ini. Kajian kurikulum 2013 sebagai rujukan proses pembelajaran pada satuan pendidikan perlu mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter itu sendiri. Integritas tersebut bukan sebagai program tambahan ataupun sisipan, melainkan sebagai cara mendidik dan belajar bagi seluruh pelaku pendidikan di satuan pendidikan. Nah, bagaimana model pendidikan kepramukaan itu sendiri di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo? Baik, makasih Kak Kasim. Sangat jelas di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang implementasi pendidikan gerakan pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah baik maupun di madrasah. Terkait dengan Permendikbud itu dijelaskan bagaimana bentuk dan model kegiatan kepramukaan. Yang pertama adalah dengan model blok. Nah, model blok itu dilaksanakan setahun sekali. Nah, seluruh keluarga besar bisa mengadakan kegiatan pramuka. Nah, di situ ada kamabikus, di situ ada pembina, dan di situ ada seluruh siswa, seluruh peserta didik. Nah, peserta didik itulah saat kegiatan itulah bisa dinilai. Nah, di MTS 1 Kota Gorontalo, kegiatan itu dimanfaatkan dengan penanaman pendidikan karakter melalui kemah karakter madrasah yang dilaksanakan setahun sekali. Yang kedua adalah dengan model aktualisasi. Nah, model aktualisasi ini jangan salah paham. Di model aktualisasi ini seluruh guru ikut bersama-sama mengajar atau mendidik melalui model kepramukaan, diberikan waktu 2 jam. Nah, di sini ada 2 peran, KI 2 dan KI 4. KI 2 itu adalah sikap dan KI 4 adalah psikomotorik. Nah, maksudnya bagaimana? Ini cocok dengan pertanyaan tadi tentang penerapan pendidikan karakter. Nah, di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo, kegiatan itu biasanya dilaksanakan melalui kepedulian sosial, peka terhadap lingkungan, saling menolong dan membantu.
Makanya kemarin ada beberapa siswa yang mengadakan anjang sana, menyumbang beberapa sebagian harta yang dimiliki berupa makanan pokok untuk diberikan kepada saudara-saudara kita yang ada di panti asuhan. Dan ini saya ikut terjun langsung bersama adik-adik pramuka, dan itu mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Jadi adik-adik di pramuka itu dengan anak-anak yatim yang ada di panti asuhan itu menganggap sebagai keluarga. Kita hibur mereka dan kita berikan semangat dan motivasi agar mereka tetap belajar. Itu yang kedua. Jadi yang ketiga adalah model reguler. Model reguler ini adalah peran langsung dari pembina pramuka. Nah, kegiatan-kegiatan reguler ini misalnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, latihan-latihan, prinsipnya adalah sukarela. Jadi siapa yang menginginkan silakan ikut, misalnya dijadwalkan. Jadi dalam satu pekan itu berapa kali pertemuan. Sudah diskedulkan. Ya, sudah diskedulkan. Dan ini ternyata anak-anak yang minat dari berapa jumlah siswa MTS 1 Kota Gorontalo ternyata sudah banyak minat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang modelnya sikapnya adalah kegiatan reguler. Iya. Nah, model pembelajaran reguler di kegiatan pramukaan ini juga salah satu model pembelajaran di MTS Negeri 1 Kota Gorontalo untuk kegiatan kepramukaan. Nah, untuk Kananang sendiri, bagaimana cara mendidik dan membelajarkan pendidikan karakter itu sendiri ke peserta didik? Iya. Seperti yang disampaikan Kamabigus tadi, program reguler untuk pramuka itu dilaksanakan pada hari Rabu dan hari Sabtu. Nah, di situ kita mengadakan latihan, ya. Itu latihannya bukan hanya soal fisik saja yang kita ini, karena kalau kita mengutamakan latihan fisik seperti itu, mungkin anak-anak juga tidak akan betah di situ. Jadi kita tetap mengadakan latihan-latihan yang di situ menguras atau menggali kecakapan mereka di masing-masing bidang yang ada pada administrasi atau kalau disebut dalam pramuka itu ada yang namanya SKU dan SKK. Nah, di situ kita menggali kecakapan mereka di masing-masing bidang yang ada di buku tersebut. Nah, untuk alhamdulillah setelah kita melaksanakan latihan setiap Rabu dan Sabtu itu banyak perubahan yang dialami oleh anak-anak pramuka, terutama anggota pramuka yang awalnya mereka sering datang terlambat di sekolah. Akhirnya ketika mereka ikut latihan, mereka sudah tahu bagaimana disiplin, mereka bisa datang tepat waktu pada saat hari-hari sekolah. Dan bukan hanya itu juga, mereka juga saling tolong menolong antar teman gitu, bukan hanya di anggota pramuka, tapi di anak-anak siswa yang bukan anggota pramuka, mereka juga saling tolong menolong seperti itu. Mereka gitu. Mengaplikasikan dasa dharma di kehidupan mereka hari-hari, Pak. Dan ini juga merupakan pembiasaan dengan sendirinya. Mereka akan terbiasa dengan berbagai karakter yang sudah diterapkan dalam pendidikan kepramukaan. Nah, berbicara tentang pendidikan kepramukaan di MTS 1 Kota Gorontalo, prestasi apa yang sudah ditorehkan? Iya. Kalau bicara soal prestasi, alhamdulillah semenjak almarhumah pembina putri kita Kak Lin Haji Ali itu, beliaulah yang membawa nama baik pramuka di tingkat nasional, ya, bersama juga Kamabigus juga seperti itu. Pada waktu ditunjuknya almarhumah sebagai pembina, nah dari situlah mulai melonjak nama pramuka dan bisa dikenal di berbagai provinsi Gorontalo, ya. Nah, prestasi yang pertama ditorehkan beliau adalah prestasi lomba, ya. Ini bukan lomba untuk penggalang, tapi ini lomba memang khusus dibuat oleh penegak sendiri. Nah, yaitu SCC. SCC ini adalah kegiatan yang memang rutin dilaksanakan oleh Man Insan Cendekia untuk para penggalang-penggalang yang ada di Provinsi Gorontalo. Dan alhamdulillah kita sudah menjuarai 3 kali beruntun untuk kegiatan lomba SCC ini. Nah, banyak lomba-lomba yang kita sudah raih, tapi ada juga lomba-lomba yang kita dikirim ke luar Gorontalo. Nah, seperti yang kemarin itu ke Ambon, ya Pak Bigus, ya, ke Parigi Mautong. Iya, Kemah Budaya Nasional. Iya, itu bersama almarhumah juga, dan Kak Bigus ikut terbang di sana bersama anak-anak juga anggota pramuka. Dan di sana kita memperkenalkan seluruh budaya yang ada di Gorontalo, kita kenalkan di sana.
Dan sebelum itu juga kita pernah ke Ambon ya kami. Iya, Ke iya. PPNM. PPMN. Iya itu. Perkemanan Termadrasah di Ambon. Nah, itu juga Kak Mabiksu dan Kak Lin Haji Ali juga terbang di sana. Kemudian tahun kemarin juga kita terbang terpilih salah satu peserta untuk dikirim ke Padang, Kema Budaya Nasional di Padang, dan itu cuma salah satu siswa dari MTS yang dikirim di sana. Mewakili. Iya, mewakili MTS dan bergabung dengan seluruh siswa yang ada di madrasah dan SMP-SMP di Gorontalo. Dan jadi ketua Regu Iya, ya. dan ketua Regu itu bangga sekali kita jadi. Tapi yang uniknya ini adalah yang dipilih ini adalah perempuan gitu. Ya, kita alhamdulillah kita diminta para penggalang putri, dan alhamdulillah terpilihlah salah satu putri yang memang kita lihat juga kecakapannya juga bagus, dan kita rekomendasikan ke Kuarda dan Kuarcap, dialah yang kita kirim di sana seperti itu. Ya, sebelum kita melanjutkan prestasi di MTS Negeri 1 Kota Gorontalo, khususnya di kegiatan kepramukaan, sedikit saya bisa di-share Pak Nanang bagaimana perekrutan peserta didik itu sendiri untuk masuk di ekstrakurikuler kepramukaan. Iya. Untuk perekrutan itu memang kita mempunyai adat tersendiri ya, Iya, beda meskipun kan dengan ini, organisasi lainnya kan Lulus. Nah, perekrutannya ini tetap kita membuka wadah untuk anak-anak yang memang ingin masuk di pramuka dan ingin bergabung di pramuka, kita buka ya. Kita tidak menutup, tapi kita membuka seluruh bagi siapa yang memang tidak ada niat di pramuka atau memang sudah punya prestasi di pramuka di SD, kita buka, kita tarik, kita rekrut. Nah, rekrutannya ini tetap kita ada syarat-syarat untuk kita rekrut. Nah, di sini adalah kita juga di sini perekrutannya bukan hanya kita ambil yang dari pramuka, tidak ya, meskipun yang bukan pramuka kita tetap kita rekrut dengan syarat harus terutama itu disiplin ya, disiplin, kecakapannya juga bagus, kemudian niatnya untuk masuk pramuka itu ada, cuman itu rekrutannya gitu. Nah, nanti setelah itu proses untuk pengkaderannya, nah itu ada tersendiri untuk kita pramuka seperti itu. Ada tersendiri untuk Iya, beda dengan pengkaderan. organisasi lain. Ah ya, di MTS ini sedikit informasi yang saya dapat ada sekitar 13 ekstra kurikuler ya Pak. Iya. Seperti apa? Salah satunya kegiatan kepramukaan. Iya, banyak organisasi atau kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Ada Omatsu, ada kelompok ilmiah remaja, ada pusat informasi konseling remaja, kemudian ada duta-duta lingkungan, dan salah satunya yang sudah masuk kepada ekstrakurikuler adalah latihan pramuka. Kepramukaan. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Nanang tadi, segudang prestasi yang sudah prestasi. ditorehkan Wah, luar oleh biasa. gugus depan 08285 08286 itu tidak lepas satu dari peran pembina yang luar biasa. Saya sudah selalu berikan apresiasi kepada Kak Lin almarhumah yang semangat juangnya tidak kenal lelah. Kemudian ada Kak Anggi, kemudian Kak Nanang sendiri yang membina kejuaraan-kejuaraan yang diselenggarakan oleh misalnya salah satu Dewan Ambalan Man Insan Cendekia Gorontalo itu mengadakan kompetisi SCIC. Ada beberapa yang dilombakan sampai 16 jenis bidang lomba, mulai lomba pidato, ketangkasan, kemudian pioneering, PBB, itu ya memasak, semua keterampilan dan keahlian itu alhamdulillah anak-anak kita sudah 3 tahun berturut-turut itu. Sejak tahun 2017 kita memperoleh SCIC yang keempat, kemudian yang kelima tahun 2018 dan yang keenam itu di tahun 2019. Nah, ketiga juara umum inilah piala bergilirnya sudah berhak disandang oleh Gudep 08285 08286 Pangkalan MTS 1 Kota Gorontalo. Dan tidak itu juga pertama kali menghelat di Man 1 Kota Gorontalo itu kegiatan apa kan Nanang ya? Madrasah Brands Madrasah Band kompetisi. Nah, ini diikuti juga oleh siswa-siswa madrasah dan SMP itu seprovinsi Gorontalo. Dan satu kali itu kita ikut dan pertama kita memperoleh juara umum. Saya ikut hadir.
ikut menyaksikan kegiatan itu, dan semangat adik-adik itu berjuang tiada henti, bersapa tanpa batas. Mereka semangatnya luar biasa, dan itu tentu apa? Tentu peran dari pembina yang luar biasa. Ada Kak Pindi, ada juga Kak Ajis, Kak Muhaiminul Ajis Yunus yang juga sama-sama ikut mendampingi dan ikut mensukseskan. Jadi kalau bahasa motivasinya itu weekend together. Weekend together. Together. Jadi bersama kita bisa. Iya, dan tentunya pasti di MTS Negeri 1 Kota Gorontalo ini untuk khususnya di pendidikan kepramukaan diawali dengan PTP ya Pak Nanang. Iya. Kemarin itu karena kita masih dalam situasi pandemik, Iya. proses atau alur PTP-nya seperti apa? PTP ini memang adalah acara setiap tahunnya, ya. Karena Artinya pramuka ini kan program tahunan untuk pramuka di sini. Nah, PTP ini memang diadakan sebelum masuk pembelajaran. Nah, kelas 7 yang ingin ingin mengenal lebih jauh pramuka, kita adakan kegiatan PTP seperti ini. Nah, Iya, dari situ itu mereka bisa mengenal tentang kepramukaan cuman lebih jauh. karena kemarin ini masih dalam masa pandemi, kita mengadakan penerimaan tamu penggalang itu hanya melalui virtual. Nah, virtual alhamdulillah lancar juga, dan ternyata tidak kalah semangatnya juga ya. Bukan saya berpikir seperti ini. Ketika PTP itu tetap muka langsung, mereka kan semangat ya. Tapi secara virtual juga mereka pun tetap semangat. Bahkan belum mulai kegiatan mereka sudah stay di aplikasi atau yang namanya Zoom yang kita sudah sediakan. Itu luar biasa, sangat bangga. Dan alhamdulillah ketika kita saring anggota-anggota yang memang punya prestasi di PTP, banyak anggota-anggota yang mempunyai prestasi di pramuka juga seperti itu. Dari SD. Iya, Iya. SD. Nah, respon mereka seperti apa? Tapi nanti kita jawab Iya. setelah jeda iklan berikut ini. Pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS tahun 2020 Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo kembali hadir. Berikut tahapan pelaksanaan Pilketos tahun 2020. Sosialisasi prosedur tahapan pemilihan Ketua OSIS dan persyaratan bakal calon Ketua OSIS tanggal 15 sampai 18 Oktober 2020. Penerimaan pendaftaran bakal calon Ketua OSIS tanggal 19 sampai 21 Oktober 2020. Uji kepatutan dan kelayakan bakal calon Ketua OSIS tanggal 22 Oktober 2020. Penetapan calon Ketua OSIS tanggal 23 Oktober 2020. Pengundian dan penetapan nomor urut calon Ketua OSIS tanggal 24 Oktober 2020. Masa kampanye tanggal 25 Oktober 2020. Debat calon Ketua OSIS tanggal 26 sampai 27 Oktober 2020. Pemilihan Ketua OSIS tanggal 29 Oktober 2020. Penetapan Ketua OSIS terpilih tanggal 30 Oktober 2020 dan serah terima jabatan pengurus sekaligus pembacaan LPJ pengurus lama tanggal 30 Oktober 2020. Ayo sukseskan pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS tahun 2020. Masih di obrolan madrasah siang hari ini tentang mengulik sejarah dan prestasi GUDEP 08285 dan juga 08286. Kita lanjutkan Kak Nanang, respon peserta didik karena ini kan mereka masih kelas 7. Bagaimana? Sejak pertama kali mereka mendaftar di sini, mungkin mereka sudah dapat informasi tentang organisasi yang ada di MTS ini. Iya. Salah satunya pramuka di situ. Nah, banyak ketika selesai PTP itu respon mereka bertanya-tanya sama kakak-kakak mereka, kapan rekrutmen dibuka,
saya ingin masuk pramuka, saya tertarik di pramuka, seperti itu respon-respon anak-anak. Meskipun ini di Iya. tengah pandemik dan Seperti yang itu, jelas iya. dia situasinya beda dengan Iya. tahun kemarin Tahun yang kemarin, euforia kita dengan bermalam di sini dengan tenda dan lain sebagainya. Dan sekarang dengan situasi pandemik itu kita hanya melalui daring. Melalui daring, tapi respon mereka Respon luar mereka biasa. luar biasa. Dan insya Allah perekrutan untuk anggota pramuka akan segera dibuka bulan November insya Allah. Iya. Iya. Dan tentunya prestasi yang sudah ditorehkan oleh pramuka di MTS 1 ini menjadi daya tarik tersendiri buat mereka, Pak. Kak Jian, prestasi di tingkat nasional bagaimana? Iya, alhamdulillah sejauh ini kepercayaan dari kuartir daerah terhadap keaktifan kegiatan pramuka di Gudep MTS 1 Kota Gorontalo tentunya banyak memberikan kepercayaan. Salah satunya adalah kegiatan Kemah Budaya Nasional Kemah Budaya yang Nasional. dilaksanakan di Parigi Mautong, Sulawesi Tengah. Dan saya ikut mendampingi, saya ikut tidur di tenda. Jadi ikut di tenda, ikut mendampingi bersama adik-adik pramuka Penggala Putra. Sedangkan yang putri itu langsung didampingi oleh almarhumah saat Kak Lin itu. Haji Ali saat itu. Nah, itu luar biasa. Dan saat itu ada penampilan budaya adik salah satu ya adik anaknya Kak Santo, siapa namanya? Nurul Liputo. Itu tampilannya luar biasa. Dia kecil, dia lincah, dan itu menariknya luar biasa. Totalitasnya untuk Totalitasnya, apresiasi, memberikan kebudayaan pengenalan Gorontalo. kebudayaan, kebanggaan kebudayaan di Provinsi Gorontalo itu dikenalkan. Jadi kita bisa tahu, saya punya teman-teman dari kakak-kakak pembina dari Papua, dari Sabang sampai Merauke kita bisa berkumpul. Inilah kelebihan kita bahwa kita adalah satu kesatuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Dari event juga ini kita bisa mengenalkan budaya dan karakter daerah kita Iya, sendiri karakter melalui kegiatan daerah. pramuka saat itu. Yang kedua, kegiatan PPMN di Ambon. PPMN. Perkemahan Pramuka Madrasah Nasional itu di Ambon. Nah, itu juga luar biasa. Apresiasinya dari pemerintah daerah Provinsi Ambon, disediakan lahan yang luas untuk kegiatan. Kemudian sikap ramah tamahnya masyarakat Ambon, sangat mencintai ya, toleran luar biasa. Jadi kita nyaman di Ambon itu seperti kita keluarga sendiri. Kita tinggal di pantai, masyarakat yang ramah, saling tegur sapa, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Jadi kita benar-benar kita merasa nyaman tinggal di Ambon, Iya, di otomatis kota kita bisa Ambon, membina kekeluargaan. membina kekeluargaan. Itulah kegiatan salah kepramukaan. satu momen yang bisa kita belajar dari Kemah Budaya Nasional. Kemah Budaya Nah, kemudian tadi yang diceritakan oleh Kak Nanang tadi, salah satu siswa yang memang mengikuti kegiatan di Padang ya, dan juga dipercaya sebagai ketua regunya. Nah, respon orang tua sendiri itu seperti apa, Kak Nanang? Ya, respon orang tua. Iya. Nah, untuk orang tua ini memang kemarin juga ya banyak juga apresiasi untuk orang tua tentang pramuka di MTS. Karena banyak orang tua yang tahu beranggapan bahwa pramuka di MTS ini memang artinya sudah bisa dipercaya lah. Iya. Jadi alhamdulillah orang tua juga, respon orang tua juga, mereka ingin anak-anaknya juga bisa berlatih secara disiplin. Sudah ada Dan pembuktian iya. dengan prestasi. Iya. Banyak prestasi-prestasi dan itu mereka buktikan kepada orang tua. Ya, Mak, ini saya berhasil meraih ini seperti ini. Nah, orang tua lebih percaya dan orang tua lebih ingin anaknya untuk berkompetisi di tingkat nasional seperti itu. Berarti orang tua merespon aktif Iya. untuk kegiatan kepramukaan itu sendiri, Pak Jian. Iya, jadi yang menarik di kegiatan reguler setiap Rabu dan Sabtu adalah kegiatan-kegiatan untuk mengasah keterampilan melalui ujian syarat kecakapan Syarat umum. kecakapan umum. Nah, Seperti apa itu, iya, Kak Jian? syarat kecakapan umum itu misalnya ada di bidang, ada macam-macam bidangnya, ada religius, ada bidang teknik kepramukaan. Nah, tekpram itu misalnya anak-anak bisa memanfaatkan bagaimana bisa mendirikan tongkat, bisa tenda, kemudian tali temalinya, dan keterampilan-keterampilan lain. Salah satunya adalah keterampilan masak. Jadi jangan dianggap enteng. Anak-anak pria, anak-anak laki-laki, peserta didik laki itu di Pramuka MTS Kota Gorontalo itu pintar masak. Pintar Yang masak. laki-lakinya aja pintar masak, apalagi yang putri. Iya, dan Nah, ini disinilah gunanya ada kecakapan. kemandirian ya, Kecakapan. kecakapan umum. Selain itu mereka bisa di religius, mereka bisa pidato, mereka bisa juga khutbah
khutbah, menjadi khotib, kemudian juga mendapat tugas-tugas yang lainnya. Iya, dengan segudang prestasi Kak Jian dan juga Kak Nanang, saya dengar ada Pramuka Garuda. Seperti apa itu Kak Oh iya. Nanang? Untuk Pramuka Garuda ini saya dan Kamabigus juga memang sudah menyusun ya. Menyusun artinya di sini kita sudah mempersiapkan beberapa anggota yang akan kita kirim ke Pramuka Garuda. Nah, anggota sekarang yang saya sudah sudah rampungkan itu berjumlah 30 orang. Nah, 30 orang ini yang akan saya latih, yang akan saya bimbing untuk mereka bisa terjun ke Pramuka Garuda. Nah, Pramuka Garuda ini juga akan diseleksi oleh kuartir cabang. Nah, kuartir cabang yang akan menyeleksi siapa-siapa yang memang akan dipilih untuk bergelut di Pramuka Garuda dan akan bersaing dengan madrasah-madrasah yang ada di Provinsi Gorontalo seperti itu. Iya, dengan segudang prestasi yang ditorehkan oleh anggota-anggota pramuka di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo, tentunya pasti ada kendala yang seringkali dihadapi Kak Jian. Ya, kendala-kendala sejauh ini adalah jadi tantangan buat kita semua. Iya. Sejauh ini alhamdulillah dukungan dari masyarakat sekitar yang ada di lingkungan madrasah, kemudian dukungan dari orang tua itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi kegiatan pendidikan kepramukaan di Gudep 08285 08286 itu alhamdulillah tidak ada kendala apa-apa. Ya, sahabat madrasah dimanapun Anda berada, kita jeda iklan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS tahun 2020 Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo kembali hadir. Berikut tahapan pelaksanaan Pilketos tahun 2020. Sosialisasi prosedur tahapan pemilihan Ketua OSIS dan persyaratan bakal calon Ketua OSIS tanggal 15 sampai 18 Oktober 2020. Penerimaan pendaftaran bakal calon Ketua OSIS tanggal 19 sampai 21 Oktober 2020. Uji kepatutan dan kelayakan bakal calon Ketua OSIS tanggal 22 Oktober 2020. Penetapan calon Ketua OSIS tanggal 23 Oktober 2020. Pengundian dan penetapan nomor urut calon Ketua OSIS tanggal 24 Oktober 2020. Masa kampanye tanggal 25 Oktober 2020. Debat calon Ketua OSIS tanggal 26 sampai 27 Oktober 2020. Pemilihan Ketua OSIS tanggal 29 Oktober 2020. Penetapan Ketua OSIS terpilih tanggal 30 Oktober 2020 dan serah terima jabatan pengurus sekaligus pembacaan LPJ pengurus lama tanggal 30 Oktober 2020. Ayo sukseskan pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kami ucapkan pada hari ini. Berada, terima kasih Anda masih stay tune di monitor Facebook Anda di program obrolan madrasah, dan kita lanjutkan di segmen terakhir Kak Nanang dan juga Kak Jian.
Harapan ke depan untuk ekstrakurikuler kepramukaan di MTS Negeri 1 Kota Gorontalo itu seperti apa untuk Kak Nanang sebagai pembina pramuka? Tentunya kami para pembina ya, Kemabigus pembina-pembina juga mempunyai harapan untuk anggota-anggota pramuka. Harapan kami adalah agar anggota-anggota pramuka ini memang harus mempunyai rasa disiplin ya, mempunyai rasa tanggung jawab meskipun mereka bukan di sekolah, bukan di madrasah, tapi meskipun mereka di luar sana mereka tetap mengaplikasikan dasar dharma gitu, Dasar seperti itu Dharma ya. Pramuka. Dan harapan kami juga anggota pramuka ini, karena kita sudah mau mau ke tahun depan ini kan itu banyak kegiatan. Kami pembina berharap untuk tetap anggota pramuka berlatih secara disiplin ya, berlatih baik itu materi maupun kecakapan-kecakapan lainnya seperti itu. Tentunya kalau misalkan memang pandemi ini masih terus berlangsung, nah harapan kami juga untuk anggota pramuka meskipun di pandemi seperti ini mereka tetap terus semangat berlatih ya, tidak pantang menyerah ya, karena kami tidak tahu juga kalau memang ada kegiatan-kegiatan di luar sana memang tiba-tiba diutus seperti itu. Nah, kita sudah siap untuk anggota-anggota yang harus kita utus seperti itu. Sudah direkrut untuk ke depan, kegiatan-kegiatan ke depan. Kak Jian sendiri sebagai Kamabigus, harapan-harapannya ke depan untuk ekstrakurikuler kepramukaan di MTS seperti apa? Iya, pertama harapan saya kepada adik-adik, walaupun saat ini situasi COVID, situasi pandemik, adik-adik tetap semangat belajar di rumah. Silakan dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran, ikuti dengan tetap menjaga anjuran pemerintah, mulai menggunakan masker, kemudian cuci tangan, dan kemudian jaga jarak, social distancing atau physical distancing. Yang kedua, kepada adik-adik, di dalam kegiatan pramuka ada aspek-aspek sosial, yaitu pendidikan karakter, tetap dimanfaatkan di rumah untuk membantu kedua orang tua. Jadi bisa dengan, kalau kalian sudah terampil memasak, ya silakan dibantu dengan orang tua, dengan ibu di dapur. Kemudian juga menyapu halaman, ya pokoknya ya membantu kedua orang tua kita selama di rumah. Dan yang ketiga adalah jaga imun, jaga kesehatan. Itu yang ini lebih penting, ini jaga imun ya, jaga kesehatan. Tetap berolahraga supaya kalian sehat, baik jiwa maupun raga. Yang terakhir ya, beribadah, banyak-banyak berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan situasi Covid pandemi ini segera berakhir di negara kesatuan Republik Indonesia, agar kita iman dan imun ya, kita menjaga iman dan imun, kita bisa segera berakhir Covid pandemi 19 ini dan kita bisa berkumpul lagi pembelajaran di madrasah. Yakinlah bahwa setiap ujian yang Allah berikan pasti ada, di balik itu pasti ada hikmah yang luar biasa. Ya, pesan dari Kak Nanang? Ya, untuk adik-adik tentunya. Pesan saya untuk adik-adik, teruslah berlatih ya, meskipun di masa seperti ini ya, karena kami pembina berharap untuk adik-adik bisa melatih mental, melatih fisik, melatih kedisiplinan kalian, sehingga ketika kita sudah mau tatap muka, kalian bisa kami percayakan untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pramuka yang ada di MTS 1 Kota Gorontalo, seperti itu. Ya, sahabat madrasah dimanapun Anda berada, pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler yang wajib pada pendidikan dasar dan juga pendidikan menengah. Ini juga tertuang dalam Permendikbud nomor 63 tahun 2014. Dan terima kasih obrolan kita siang hari ini. Sampai ketemu di obrolan madrasah lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah
kami ucapkan pada hari ini saya menyaksikan Rasa Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo kembali hadir. Berikut tahapan pelaksanaan Pilketos tahun 2020. Sosialisasi prosedur tahapan pemilihan Ketua OSIS dan persyaratan bakal calon Ketua OSIS tanggal 15 sampai 18 Oktober 2020. Penerimaan pendaftaran bakal calon Ketua OSIS tanggal 19 sampai 21 Oktober 2020. Uji kepatutan dan kelayakan bakal calon Ketua OSIS tanggal 22 Oktober 2020. Penetapan calon Ketua OSIS tanggal 23 Oktober 2020. Pengundian dan penetapan nomor urut calon Ketua OSIS tanggal 24 Oktober 2020. Masa kampanye tanggal 25 Oktober 2020. Debat calon Ketua OSIS tanggal 26 sampai 27 Oktober 2020. Pemilihan Ketua OSIS tanggal 29 Oktober 2020, penetapan Ketua OSIS terpilih tanggal 30 Oktober 2020, dan serah terima jabatan pengurus sekaligus pembacaan LPJ pengurus lama tanggal 30 Oktober 2020. Ayo sukseskan pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS